Shalom, selamat malam saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh kita lambaikan tangannya, katakan shalom. Haleluya. Kalau kita boleh ada pada malam hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kita yang mungkin datang dari tempat ini, kita dari kantor atau dari tempat kita bekerja, mungkin kita membawa beban, tapi saya mau ajak kita sama-sama hari ini, yuk kita tinggalin beban kita sejenak, kita lupakan pekerjaan, kita lupakan masalah kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan pada malam hari ini, amin. Mari kita menaikkan pujian ke depan Tuhan. Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kasih-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan kasih Kristus, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita menyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kami mengangkat tangan kami, hati dan jiwa kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Engkau yang menyucikan kami sehingga kami boleh memperoleh keselamatan dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Kau permata hati kami, tiada yang lain. Hanya Kau satu, Tuhan dan Rajaku, untuk selama-lamanya kami sembah.
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Tiada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya. Mari dengan lebih sungguh lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Oh Yesus, permata hatiku. Haleluya. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Biar pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan boleh berasal dari hati kami yang terdalam, boleh menjadi kerinduan kami yang kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yang tidak layak Tuhan, kami yang berdosa, kami yang jauh dari Engkau Tuhan. Karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, Engkau yang membuat kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh sukacita yang besar Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami mau nyatakan di hadapan Tuhan. Dan kami juga bersatu hati Tuhan, kami tolak segala gangguan roh-roh jahat yang hendak mengganggu ibadah kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami percaya hanya roh Allah yang berkuasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau naikkan satu pujian. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus, amin. Yang bangga memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita boleh lambaikan tangannya, amin. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Dalam perbuatan-Mu ajaib dan perkasa besar dan mulia ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam cintaan-Mu. Dalam perbuatan-Mu ajaib dan perkasa besar dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada di menyembah-Mu selamanya.
ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Puji Tuhan. Memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Yang bangga memiliki Tuhan Yesus, boleh sorakan haleluya. Tadi saya lihat ketika kita naikkan pujian ku bangga memiliki Tuhan Yesus, kayaknya kurang keluar gitu loh. Kita mau nyatakan lagi yuk di depan Tuhan yuk. Yang sungguh-sungguh bangga sama Tuhan Yesus boleh angkat kedua tangan di depan Tuhan. Amin. Ku bangga memilikimu, ku ada. Lebih sungguh lagi di depan Tuhan. Amin. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Kasih Kristus, saya persilakan untuk teman-teman semua boleh duduk. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Hari ini dengan kasih Kristus kita sudah kedatangan hambanya akan melayani kita di firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian yang menyatakan anugerah Tuhan yang mempesona setiap kehidupan kami. Kalau tanpa anugerah-Mu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau dengan pujian ini kita mau nyatakan di depan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Tuhan Kau sungguh besar dalam kehidupan kami Yesus. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib.
Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau sungguh besar, Karyamu sungguh ajaib. Tidak ku mengakui semua. Mari dengan kasih Kristus, saya undang kita semua balik bangkit berdiri. Katakan syukur di hadapan Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari katakan di hadapan Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mari dengan segala hati mengatakan, Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan cukup bagiku. berharga. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Haleluya. anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu
Terima kasih Tuhan, biarlah itu jadi nyanyian hati kami. Dan dimanapun kami berada, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Bersyukur buat momen yang indah, bersyukur buat hadirat-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, oleh sebab itu Tuhan urapi hamba-Mu. Dan juga urapi kami semua, dan biarlah hati kami semua menjadi hati yang lembut, yang siap ditanami oleh benih kebenaran firman. Sehingga kebenaran itu bisa bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat waktu yang indah ini kami siap dengan firman Tuhan. Dan semua teman-teman yang siap dengan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Terima kasih buat worship team yang sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Langsung aja, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan terlebih dahulu. Seingat saya terakhir ke sini di Youth ya pada waktu itu ya. Sebelum pandemi bahkan. Jadi sangat senang bisa hadir ke sini ketemu teman-teman sekalian sekali lagi. Jadi nama saya adalah Andreas Ferianto. Biasa orang panggil saya Andre aja. Tapi nggak pakai Taulani ya. Jadi Andre saja. Saya udah menikah, itu istri saya. Dan anak saya ada 2. Yang pertama 7 tahun, yang kedua 2 tahun. Gitu. Saat ini saya full time mengembalakan di GBI Raja Wali Church di Sunter. Gitu. Latar belakang pendidikan S1-nya di Untar, angkatan 99. Dari angkatannya pasti ketahuan umurnya gitu ya. Walaupun wajah saya katanya kayak 27 tahun, tapi usia saya tahun ini 43 tahun. Oke, lalu S1 di Untar, angkatan 99. Lalu Tuhan panggil lebih jauh lagi. Akhirnya saya menyelesaikan kuliah teologi di STT Kingdom sekitar tahun 2016-an gitu ya, S1 teologinya. Dan tanggung, terusin aja S2-nya jadinya juga di STT yang sama. Dan lulus tahun 2022. Kira-kira sedikit latar belakang pendidikan seperti itu. Jadi itu aja sedikit perkenalan dari saya. Saya tinggal di Kelapa Gading dan hari ini sangat senang bisa ketemu saudara semuanya gitu ya. Oke, selain saya full time pelayanan, saya lumayan aktif di media sosial. Kalau saudara mau berteman boleh, bisa di Instagram atau di TikToknya @andre2inspire. Juga main ke channel gereja kami Raja Wali Church atau bisa main ke channel podcast gereja kami yang namanya Brave Talk ya. Kami mencoba menjawab berbagai keresahan generasi sekarang terkait dengan kekristenan. Topik-topiknya bukan di tepi jurang lagi kayaknya ya, udah mulai agak dalam jurang itu topik-topik pembahasannya. Kalau teman-teman udah nonton, puji Tuhan. Kalau belum bisa berteman atau bisa nanti subscribe channelnya. Tuhan berkati teman-teman sekalian. Oke, itu aja. Dan karena ini kedatangan saya baru di Dewasa Muda pertama kali, saya ini orangnya baik ya, saya mau bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau hadiah? Ya, dilihat dari wajah-wajahnya, hadiahnya apa dulu kok? Pasti pertanyaannya itu kan. Oke, hadiahnya adalah kalau saudara bisa menjawab satu pertanyaan saya berikan Rp25.000 ditransfer ke OVO, GoPay atau ShopeePay. Lumayan ya buat ngopi. Kalau nanti bisa jawab juga 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, saya berikan Rp75.000 ke orang yang sama, nggak apa-apa. Dan tenang aja, pendeta nggak boleh bohong. Oke, sip. Nanti bisa ke koordinatornya, saya minta nomornya pasti saya transfer sesudah acara. Jadi permainannya apa? Kita akan bermain yang namanya teka-teki sulit, kalau teman-teman pernah tahu. Ya. Kita akan bermain teka-teki sulit. Cluenya adalah pikir dulu sebelum jawab. Apa? Pikir dulu sebelum jawab. Dari wajah teman-teman semua di sini kan cerdas-cerdas ya. Jadi pikir dulu sebelum jawab. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama adalah seperti begini. Oh, ini teman saya lama nggak ketemu ya. Oke, teman saya lama udah nggak ketemu. Pertanyaan pertama adalah gini. Oh ya, rule-nya 10 detik aja ya. Kalau kelamaan nanti takutnya terjawab. Nggak, bercanda ya. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah begini. Istri David Beckham namanya 10, 9, 8. Siapa? Siapa yang angkat tangan tadi? Ya, Victoria. Siapa namanya? Victoria. Tak kunci jawabannya ya sebelah sini. Ada lagi? 7. Mana tadi suaranya? Ya. Victoria. Kunci jawabannya. Ada lagi? 7, 6, 5, 4. Ya. Victoria juga. Baik. Kalau Victoria benar, yang wanita ini dulu tadi yang kelihatan ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama adalah istri David Beckham namanya keluarga. Iya. Terima kasih tepuk tangannya ya. Ya, istri David Beckham namanya keluarga. Bener dong? Iya betul ya. Ingat pikir dulu sebelum
Jawab. Selamatlah 25.000 yang pertama. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua sekali lagi. Ya, pikir dulu sebelum jawab. Pertanyaan yang kedua adalah ini. Produk makanan di supermarket jangan dibeli kalau sudah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ya. Kalau sudah? Hah? Habislah ya? Oke. Boleh juga ya. Habislah ya. Boleh juga. Oke. 5, 4, 3, 2. Benar nih nggak ada nih? 1. Selesai. Oke ya. Produk makanan di supermarket jangan dibeli kalau sudah habis semua. Ya. Almost ya. Almost. Oke. Yang terakhir, ini yang terakhir gampang kok. Yang terakhir, yang ketiga ya. Yang terakhir adalah gini. Penjara bisa heboh kalau semua napinya 10, 9, iya Pak. Kalau semua napinya jujur ya. 9. Dikunci dulu Pak ya. 9, 7. Mana dong yang jawab? Angkat tangan. Siapa yang mau jawab tadi? Kalau benar ntar siapa? Kabur. Tidur. Ya, lagi? Hah? Keluar? Jujur. Baik ya. 5. Heboh penjara kalau napinya hidup ya. Baik. 5. 4. 3. Napinya tutup. Mana yang jawab batuk? Angkat tangan. Lagi ya itu ya, batuk ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup ya. Penjara bisa heboh kalau semua napinya ternyata benar batuk. Wih. Akhirnya ada orang kreatif di sini ya. Bercanda, oke. Saudara, nanti nomornya beneran ya minta ya. Ke ShopeePay atau GoPay atau OVO ya. 25.000 lumayan buat beli kopi kenangan mantan supaya bisa melupakan yang tidak perlu diingat-ingat. Oke, saya bukannya tanpa alasan mengajak Bapak dan Ibu bermain seperti begini gitu ya. Karena kita ini hidup di zaman di mana orang itu mau hidup dengan kebenarannya sendiri. Betul atau betul? Orang hidup di dalam sebuah zaman, orang mau hidup berdasarkan kebenarannya sendiri. Persis seperti Bapak dan Ibu duga, apa yang saya lakukan adalah tadi, saya bisa tulis jawaban semau-maunya saya. Betul atau betul? Semua maunya saya. Kita ini di zaman di mana ya udahlah kebenarannya sekarap-karapmu dewe. Padahal di dalam Tuhan kita itu harusnya memiliki pemahaman bahwa kita itu memiliki yang namanya absolute truth. Semua bilang absolute truth. Kebenaran yang sejati. Kayak gini, hukum gravitasi. Kalau ini dilempar, pasti jatuhnya ke bawah. Suka, tidak suka, percaya, tidak percaya, kelihatan, tidak kelihatan. Hukum gravitasi itu nyata adanya. Itu maksud saya. Hukum gravitasi itu nyata adanya. Dengan demikian kita bisa ngerti sekarang ada kok yang namanya solid truth. Dan kalau kita percayanya base-nya adalah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi firman Tuhan itu ibarat kompas dalam kehidupan kita. Nah kenapa ini penting? Karena prinsipnya adalah kalau pemahaman kita keliru akan hidup ini atau pemahaman kita keliru akan firman Tuhan akan membawa kita kepada keputusan yang salah. Karena pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah akan membawa kita kepada keputusan yang salah. Nah malam ini saya mau ajak saudara berpikir mengenai hal yang sangat populer, kedengarannya benar. Tetapi menurut saya kita perlu perdalam lagi sudut pandangnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yaitu pola pikir berikut ini, yaitu supaya bunyinya gini nih. Tuhan mau saudara happy atau senang. Saya ulang ya. Bunyinya kayak begini prinsipnya. Tuhan mau saudara happy atau senang. Ini sesuatu yang kita perlu dalamin gitu ya. Sesuatu yang kita perlu dalamin. Tuhan mau saudara happy atau senang. Bukankah ini tujuan banyak orang ikut Tuhan? Supaya hidupnya bisa happy. Benarkah tujuan Tuhan untuk hidup kita itu adalah supaya kita happy atau penuh dengan kesenangan? Dan kita akan masuk lebih dalam, kita mau lihat nih cerita wanita yang ketangkapan berzina di Yohanes 8 ayat 11.
yang wah, sorry ya, ini salah ya. Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti, oke, bukan ini. Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11, kita coba cek ke sana satu ayat penting ini. Di situ dikatakan, jawabnya tidak ada Tuhan, ya kan? Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya rasa banyak kita kalau udah lama di gereja, kita tahu cerita wanita yang ketangkapan berzina, betul ya? Wanita itu ketangkapan berzina, lalu dibawa untuk diadili oleh Tuhan. Saya ada bahas satu sesi mengenai ini sendiri di khotbah mingguan di gereja saya, kalau nggak salah 2-3 minggu lalu. Jadi saya nggak mau perpanjang tentang ini lebih jauh lagi, tentang adegan di mana wanita itu ketangkapan berzina. Jadi sederhananya, pada waktu wanita itu ketangkapan berzina, dibawa kepada Yesus, Yesus berkata kepada dia, apakah ada orang-orang yang mau menimpuk engkau? Gitu. Kira-kira gitu kan. Dan yang semua ahli Farisi dan ahli Taurat itu yang ada di situ, Yesus berkata sebelum ayat yang tadi kita baca, bunyinya begini, kalau ada di antara saudara sekalian yang merasa tidak ada dosanya, ambillah batu pertama dan lemparlah dia. Karena menurut hukum Musa betul mau dirajam. Harusnya dirajam orang yang ketangkapan berzina. Pertanyaan lebih teliti sebenarnya adalah, kalau memang itu ketangkapan berzina, pertanyaannya mana cowoknya? Ya gak? Dan kok bisa ketangkapan berzina gitu? Karena menurut Alkitab di bagian yang lain, ada di imamat gitu saudara, ada hukumnya kok. Kalau 2 orang ketangkapan berzina, prianya pun harus dihadirkan. Jadi ini membuat banyak pertanyaan. Tapi anyway, nggak kesana gitu ya. Yang saya maksudkan adalah, yang Yesus ngomong adalah, yang saya mau maksudkan adalah, begitu tidak ada orang yang mau menimpuk wanita itu dengan batu, wanita ini ditanya, ada nggak yang nimpuk kamu? Dia jawab, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan have fun, go mad, gitu gak bunyinya? Pergilah dan ulang lagi. Kerjain lagi. As long as you happy, do it. Lakukan. Selama kamu senang, kamu happy, kerjain. Tidak, bunyinya adalah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu sebabnya judul pada malam hari ini adalah ini. Crazy things called happy. Crazy things called happy. Banyak orang berpikir above all else, God want you to enjoy your life atau memiliki sesuatu sikap yang penting Tuhan mau kita happy deh. Lebih daripada yang lain Tuhan hanya mau hal yang happy-happyin kita aja dan tidak mau anything bad happen to you. Lebih daripada yang lain Tuhan mau kita happy. Masalahnya gini saudara, kalau kita percaya tujuan utama Tuhan adalah kesenangan saya atau kesenangan saudara, maka hal itu akan membawa kepada sebuah konsep yang berbahaya. Yang pertama konsepnya adalah seperti berikut ini. Apa yang membuat saya senang pasti benar. Apa yang membuat saya tidak happy pasti salah. Ada orang bilang, that's why follow your heart. Kalau hatimu senang, tenang-tenang aja, lakukan. Saya nggak setuju sih dengan follow your heart. You must lead your heart. Bukan follow your heart. Ada orang yang follow his heart pedofilia. How you explain that? Ada orang yang follow your heart-nya susah membedakan antara dia ini pria atau perempuan. Yang mengerti katakan Sehingga hari-hari ini kan wanita yang jomblo katanya lagi banyak berduka. Yang ganteng-ganteng ternyata gak suka dengan wanita lagi. Sukanya dengan yang ganteng juga. Saingannya bertambah banyak gitu. Karena follow your heart. Apa yang membuat saya senang berarti benar. Apa yang tidak membuat saya tidak happy pasti salah. Yang kedua adalah kita menjadi percaya bahwa ketidaknyamanan, delay, tantangan tidak mungkin kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kalau segala sesuatu tidak berjalan mulus, kita sangat yakin bahwa ini pasti bukan pekerjaan Tuhan di hidup kita. Konsekuensi dari punya pola pikir yang demikian. Yang paling repot adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah kita menyembah Tuhan yang lain menurut saya. Tuhan atas kenyamanan, Tuhan atas uang, Tuhan atas pleasure. Dan kepemilikan atas barang-barang tertentu. Jadi kalau kita berpikir seperti ini akan bahaya sekali. Kalau Tuhan mau saya happy, pasti kita tergoda sekali. Buat saya, saudara bisa menyembah Tuhan yang palsu. Yang you create in your own mind. Yang bisa kasih comfort, makmur, berkat melimpah, rekening ngebul. Gak ada bedanya dengan saudara pergi ke gunung
manusiawi. Gak ada bedanya. Tapi jujur ya, kalau kita percaya hal ini seperti ini terus-menerus akan menggiring kita kepada pola pikir bahwa Tuhan itu ada untuk melayani kita. Padahal kebenarannya kan Tuhan ada bukan untuk melayani kita. Tapi kita ada untuk melayani Tuhan. Kalau khotbah begini selalu ya Pak ya, aminnya dikit. Aminnya dikit sekali. Amin. Jadi Tuhan ada bukan untuk melayani kita, tapi kita ada untuk melayani Tuhan. Jadi kalau keberadaan Tuhan adalah untuk serve kita, untuk membuat kita senang, maka Tuhan yang Maha Kuasa itu, saudara turunkan derajatnya, gak jauh beda sama vending machine. Dimana saudara masukkan uang, saudara pencet tuh, saudara mau minum apa tinggal pencet. Sederhananya kan kayak Tuhan aku udah melayani loh, aku sudah persepuluhan loh. Aku sudah memberikan persembahan loh. Aku sudah melakukan banyak hal buat Tuhan. Sekarang Tuhan berhutang kepada saya untuk menjawab apa yang saya mau. Lakukan dong apa yang saya pengen Tuhan. Ini loh, dompet kosong Tuhan, tolong. Tuhan tolong Tuhan, udah 25 tahun jomblo. Jomblo silver Tuhan. Tolong. Masa sih boleh kali, masa nggak ada. Maunya cuman yang kayak Song Joong Ki dong. Gitu. Bukan Song Juhi ya, Jongki. Lakukan dong apa yang saya pengen. Dan ini gawatnya, saat itu tidak terjadi. Banyak orang, sadly to say, malah meninggalkan Tuhan. Bukan karena keberadaan Tuhan atau prinsip kebenaran Tuhan itu yang membuat mereka kecewa. Tapi simple karena ya Tuhan gak jawab segala sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya mungkin saudara kaget mendengarkan hal ini. Tapi sampai hari ini saya percaya Tuhan mau kita bahagia. Itu bahasa yang lebih tepat. Tuhan mau kita bahagia. Bukan Tuhan mau kita senang. Tuhan mau kita tuh bahagia. Saya kasih perumpamaan apa maksud saya. Bayangin saya punya anak umur 7 tahun ya. Ini bukan kisah sebenarnya. Sekedar analogi aja. Bayangkan saya ajak anak saya dengan istri saya dengan Mbak. Gitu ya. Istri saya mungkin lagi pergi shopping. Saya ajak anak saya main ke Fun World. Oke. Lagi main Fun World, dia main capit boneka. Tapi sayanya kebelet, saya tinggal pipis. Lalu saya kembali dari toilet, tiba-tiba anak saya bawa boneka. Hasil capit boneka, asumsinya. Ya kan? Lalu dia teriak, Daddy, aku dapet. Saudara ada yang pernah dapet capit boneka gak? Buat saya itu mesin fiktif. Gue main gak pernah dapet. Ya kan? Bayangkan, coba bayangkan anak saya bawa, Daddy aku dapet boneka. Wah pasti saya dari kejauhan, wah. Saya peluk dong anak saya dong. Hebat. Wow. Daddy gak pernah berhasil. Kamu berhasil loh. Top. Adegannya kan mengharu biru. Tapi bayangkan sekitar 1 menit kemudian tiba-tiba kalau di film-film tuh di slow motion. Ada ibu-ibu bawa anak cewek nangis gitu. Terus ada satpam teriak juga. Maling. It's different kind of thing. Saya kan jadi bingung. Lah. Lalu security-nya bilang, Pak maaf Pak. Anak Bapak ini mengambil boneka dari anak ini. Yang tadinya saya melihat anak saya senang. Bangga gitu ya kan. Dan saya senang lihat dia senang. Betul? Apakah saya langsung, ngambil dari anak ini. Ambil lagi dari yang lain dong. Masa cuma 1? Kan gak mungkin, sebagai bapak yang baik pasti saya akan taruh anak saya ambil bonekanya, saya kembalikan, maaf ya Bu, saya bilang gitu dong. Lalu anak saya akan saya disiplin. Betul atau betul? Karena itu buruk buat dia. Saya berkepentingan, pengen anak saya bukan cuma seneng, saya berkepentingan nanti di masa depan, saya pengen anak saya bahagia. Bukan sekedar seneng. Sampai sini saudara, tangkap. Dan hari ini kita akan melihat satu tokoh di Alkitab yang hidupnya based on, didrive oleh dia pengen hidupnya senang. Dari seseorang yang bernama Simson. We all know that story. Simson terdapat di dalam Hakim-Hakim 13-16, tapi karena waktu saya akan ambil beberapa cuplikan aja kehidupan dia untuk kita talikan dengan Crazy Things Called Happy ini. Saudara seperti kita tahu Simson itu hidupnya paling, menurut saya sih paling clear hidupnya. Karena buat banyak orang, apalagi kita hidup di zaman kaum mendang-mending ini. Zaman sekarang ada banyak kaum mendang-mending gitu ya. Yang selalu punya pola pikir logis, mending begini, mending begitu. Ya dan seterusnya gitu ya. Simson itu hidupnya udah simple, clear. Karena sedari dia lahir, tujuan hidup dia udah clear gak?
clear. Alkitab bilang anak nanti dari mamanya udah kasih tahu anakmu ini akan menjadi nasirnya Allah. What's do and don't-nya sudah dikasih tahu. Yang penting rambutnya nggak boleh dipotong. Itu kan sederhananya kan. Jadi kelahirannya aja fantastis karena sebelumnya maminya itu barren ya, mandul dalam bahasa Indonesianya. Jadi sama kayak Yohanes Pembaptis. Visi kelahirannya terdapat di Hakim-Hakim 13 ayat 5 ini. Bisa ditampilkan? Ya, sorry. Hakim-Hakim 13 ayat 5 bunyinya adalah, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Clear. Jadi karena visi itulah maka Simson diberikan urapan yang sangat hebat. Tidak pernah lagi diberikan kekuatan seperti itu di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Syaratnya pun sederhana, yaitu tidak gunting rambut. Bukankah di sini Tuhan begitu baik pada Israel dan seorang Simson? Tapi kenyataannya Simson tidak memimpin bangsa Israel untuk melawan Filistin. Simson tidak berurusan dengan orang Filistin selagi mereka tidak cari gara-gara. Gitu. Jadi prinsip hidup Simson adalah kalau lu gak ganggu gue, maka gue juga gak ganggu lu. My life, my rule. Begitu prinsipnya kira-kira. Saya lakukan saja apa yang saya suka. Sampai kita dapatkan satu cuplikan di dalam kehidupannya. Ada di Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4 ini. Simson pergi ke Timna. Dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambil dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan, sanak saudaramu atau seluruh bangsa kita perempuan, sehingga engkau mengambil istri dari orang Filistin. Orang-orang yang tidak bersunat itu, tetapi jawab Simson kepada ayahnya adalah, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Simson kenapa milih wanita itu sih? Lagian kan nanti kamu harusnya menjadi pembebas bangsa Israel dari Filistin. Kan clear ya? Simson jawab, ya suka aja. Saya suka aja. Selama gua happy, why not? Simson diberikan gift oleh Tuhan lewat kekuatannya. Dia bahkan dipilih langsung untuk menjadi nasir Allah. Sama kan dengan kita ya. Saya percaya kita pun juga diberikan Tuhan panggilan hidup. Amin. Ada destiny dalam hidup kita. Lengkap dengan bakat dan gift yang Tuhan titip di dalam kehidupan kita. Atau talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tapi cara hidup seperti ini saya rasa relate dengan banyak orang zaman sekarang sih. Yang penting asal gue happy, gue kerjain. Prinsip hidupnya kan kayak gini hidup zaman sekarang. Hidup juga hidup gue. Hidup juga hidup gue. So what? Emang kenapa? Semua kebenaran di dalam kehidupannya adalah Simson ini. Apa yang dia mau. Dan selama dia happy ya itu berarti benar. Toh gak ganggu siapa-siapa kan. Gak gangguin siapa-siapa kan. Jadinya gak masalah dong. Saudara, hidup seperti Simson ini adalah hidup yang berbahaya. Karena hidupnya bukan didrive oleh visi Tuhan. Tetapi pada apa yang membuat dia happy. Sound familiar? Di zaman kita hidup sekarang ini. Hidupnya bukan didrive oleh visi Tuhan. Tetapi pada apa yang buat dia happy. Banyak loh zaman sekarang yang kita jumpai. Ya kan? Udahlah beli aja gadget yang bagus-bagus itu. Belilah handphone yang mereknya apel digigit itu loh. Oh berapa itu harganya sekarang? Gajinya 5 juta ini orang. Mau punya barang itu yang nilai handphonenya misalkan 20 something setahu saya yang terbaru ya. Betul atau betul sih? Ya kan 20 something. Kalau pakai itu auto keren. Kalau pakai itu kastanya naik. Ya kan? Sikat. Bayarnya gimana? Sekarang kan ada pay later. Kalaupun masih gagal kita berjudi online saja. Asal cepat dapat duit. Baik ya semua penjelasan-penjelasan kayak gitu. Ini semua kurang lebih kan prinsip yang hidup kayak Simson. Ya karena gue suka aja gue kerjain. Gue suka, gue seneng yang gue lakuin, gue kerjain. Kalau ada orang yang menegur saudara, mulut lu. Comberan banget. Firman Tuhan bilang janganlah engkau menghakimi lo. Let God be my judge. Wih keren. Keren, sedap. Aduh, untuk kalimat ini aja perlu pendalaman Alkitab di tempat saya kita bahas tuh 30 menitan untuk let God be my judge itu sebenarnya maksudnya apa. Tapi itu jadi trending seakan-akan jangan nembak gue ya, lu juga banyak salahnya. Kira-kira kan gitu.
Padahal bukan begitu maksudnya. Apalagi dengan semua alasan tadi. Makanya kasusnya Simpson tuh lebih hebat lagi loh. Gini, Simpson gifted dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Dengerin saya baik-baik, Simpson gifted dengan kehebatan fisik yang luar biasa. Jadi semua orang seakan-akan, quote unquote tuh tunduk dan takut sama dia. Dan jadinya setiap Simpson berlaku semaunya, gak ada perlawanan dong terhadap dia. Berarti dia merasa, it's work. Bekerja kok, semuanya baik-baik saja kok. Dia tetap famous, dia tetap kuat, dia tetap menang. Di sisi lain dalam urusan seks dia juga bebas. Dia gak suka orang tinggal dia bunuh. It works buat dia. Gak ada yang lebih kuat dibanding dia. Jadi karena semuanya works buat dia, dia berpikir, jalan hidupku ini sudah benar dong berarti. Tuhan seakan-akan menyertai. Lihat deh tuh, yang suka ngasih saran ke gue. Lihat coba hidupnya kayak apa sekarang. Makanya mulut di sleting. Banyakan komen loh. Dilihat-lihat mobilnya juga bagusan gue. Bini juga cakapan bini gue. Masih aja komen. Laki juga gantengan laki gue. Gue lebih berhasil, lebih berpengaruh, lebih tajir dan lebih banyak temen. Follower lu emang berapa? Seakan-akan kan besar pasti benar. It all works. Buat Simpson loh. Jadi ini membawa hal yang sangat berbahaya sekali dan ini poin pertama saya. Saya cuma ngomong 3 poin aja. Hidup dengan pola pikir ini akan menyebabkan yang pertama kita itu bahasa Jermannya keblinger. Oke, keblinger. Kebenaran yang dipercaya bukan kebenaran Tuhan, tetapi kebenaran diri sendiri. Yang menangkap bilang, oke. Yang kenal orang model begini batuk lagi. Oh ada juga yang kenal yang model kayak begini ya. Keblinger. Kita lanjut ya. Simpson tetap lanjut dengan gaya hidupnya. Setelah menikah dengan perempuan di Timna ini, singkat cerita, Simpson bikin perjamuan tuh. 7 hari 7 malam, keren ya. Kita di sini ada nggak yang menikah bikin perjamuan 7 hari 7 malam? Gokil itu si Simpson itu. 7 hari 7 malam dengan teman-temannya ya. Dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan perjamuan, pesta mabok-mabokan, mabuk anggur. Lalu Simpson mau bragging di depan teman-temannya. Gini deh, karena ini hari bahagia, hari pernikahan gua kasih teka-teki kayak saya tadi ya. tapi saya bukan Simpson, oke? Kan dia kasih teka-teki lagi. Wow, dia kasih teka-teki yang saudara bisa baca di Alkitab ya. Yang muncul saudara karena di perjalanan di Timna beberapa hari sebelumnya dia membunuh singa. Lalu bangkai singa itu dikerumuni lebah dan terdapat madu. Dia mengeruk bangkai singa itu dan mengambil madunya. Teka-tekinya begini, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Yang bisa jawab katanya dapat baju kain lenan. Dapat baju kain lenan di masa itu mungkin kalau di zaman sekarang mungkin kayak dapat baju branded yang mahal gitu saudara ya. Dan teman-temannya nggak bisa jawab. Teman-temannya tuh bujukin istrinya gitu ya. Dan istrinya kasih tahu lagi jawabannya. Lalu terungkap jawaban dia. Lalu dia marah. And rest of the story saudara tahu. Karena dia nggak punya bajunya. Tahu nggak dia ngapain? Dia keluar, dia lihat ada segerombolan orang lewat daerah situ. Dia bantai orang-orang itu. Bajunya diambil. Yang bagus-bagus dikasih temennya. Demi apa coba? Demi happy-nya. Di titik itu sebenarnya saudara dia udah melanggar 2 prinsip nazir di dalam perjanjian lama. Kalau kita baca Alkitab lebih teliti. Yang pertama nazir Allah itu sebenarnya gak boleh kena anggur. Dia udah mabok-mabokan. Yang kedua nazir Allah itu tidak boleh menyentuh bangkai binatang. Gak stop sampai situ karena lagi-lagi dia can escape dari pernyataannya sendiri. Dia bebas lagi. Dia jalan lagi. Tidak ada masalah dalam hidupnya. Sepertinya everything looks fine. He keeps doing it. Dia punya prinsip hidupnya. I love it. I do it. Ada resiko, I solve it, toh I have power to solve that. Lalu, I repeat it. Saya ulang ya, prinsip hidupnya, I love it, I do it, I solve it kalau ada masalah, and repeat. Kira-kira gitu. I love it, I do it, I solve it, no problem, repeat. Fast forward. Dia tinggalkan wanita di Timna itu, karena kalah teka-teki, dia pergi, malu sama wanita di Timna ini. Blow on-nya, dia lama gak balik. Mertuanya kan jadi mikir, nih Simpson gak serius nih dengan anaknya. Anaknya itu, wanita Timna itu, menikahlah ulang dengan orang Filistin. Dongkol si Simpson merasa disenggol, apa-apaan ini.
Nggak tanggung-tanggung dia bakar ladang gandum orang Filistin yang ujung-ujungnya bikin ribut antara dia dan orang Filistin. Tapi menang lagi. Yang famous itu ceritanya, dengan senjata rahang kuda dia bantai 1.000 orang dihajar. Aman lagi kan hidupnya kan. Cerita berlanjut lagi, dia berjalan-jalan lagi, ketemu lagi perempuan sundal. Ditidurin lagi sama dia. Dan orang Filistin karena tadinya dibantai, terkenal ceritanya satu orang membantai 1.000 orang pasukan. Tahu nih lagi tidur di rumah perempuan sundal di Gaza. Orang Filistin keroyok dia. Dia kesel, malam-malam Simson bangun, dihabisin. Lalu dia angkat gerbang kota, tahu nggak? Gile-gilean ini orang, ya Superman kali. Dia angkat gerbang kota, and dia braggingnya tuh keterlaluan. Dia pikul, Alkitab bilang di pundaknya, dia taruh jadi pajangan di puncak gunung. Jadi semua orang yang lewat tuh bisa, gerbang kota kok ada di sini? Gitu loh. Dia taruh itu di puncak gunung, sampai orang tuh heboh. Apa nggak heboh ya? Satu kota bingung gerbangnya kemana, hilang pagi-pagi. Tiba-tiba dipajang di atas puncak gunung. Karena gerbang kan simbol keamanan. Nggak. Ini kalau bahasa anak sekarang memang Simpson nih hashtag bukan kaleng-kaleng ini. Terjadi lagi kan, rumus ini berulang lagi kan jadinya kan. I love it, I do it, dikeroyok, I can solve it, no problem, repeat. Sampai puncaknya, kita ketemu satu cerita yang famous, dia ketemu dengan seorang wanita bernama Delila. Dia truly kali ini jatuh cinta kepada Delila. Tapi yang dia tidak tahu, Delila tuh seberbahaya itu buat hidupnya. Biasanya orang yang udah terlalu powerful kayak begini, ada bahaya kecil-kecil dalam hidupnya dia nggak tahu. Diacuhkan aja. Karena ya ini tadi, I love it, I do it. I love it, I do it. Kalau ada masalah, I solve it, no problem kan. Dia merasa punya power dan lain-lain. Delila tuh spy orang Filistin. Delila berusaha merayu Simpson untuk kasih tahu kelemahannya. Alkitab mencatat 2 kali dia merengek-merengek. Dan Simpson tidak tahan. Akhirnya kasih bocoran palsu. Ya, diikat dengan tali busur baru, kata Simpson. Kalau aku diikat dengan tali busur baru, aku pasti jadi lemah. Delila turutin. Filistin, serbu Simpson. Kalau jadi Simpson kan mikir ya, loh kenapa kemarin malam gue kasih tahu rahasia. Sekarang kok ada orang Filistin datang tiba-tiba pagi-pagi. Lalu dia putusin ikatan tali barunya itu, dia kalahkan orang semuanya. Lalu lagi-lagi begini lagi, repeat. Delila merengek lagi. Ya kan, dikasih tahu lagi percobaan kedua. Diikat dengan tali kering. Lepas juga pagi-pagi begitu dikeroyok. Lalu cerita Alkitab berkata sampai akhirnya Delila merengek yang ketiga. Diberitahukanlah akhirnya kepada Delila rahasia besar. Yang cuma dikasih tahu. Dan cuma yang tahu itu antara Simpson dengan Tuhan. Rambutnya itu dicukur. Apa pesan dari cerita ini? Hati-hati dengan air mata wanita. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Karena ada yang menjawab, kalau gitu hati-hati ya kok kalau ada cewek nangis ya. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Oke. Ada yang ketawanya lepas banget tadi ya. Jadi Delila merengek, rambutnya itu dicukur. Dan by the way nama Delila itu sendiri, akar katanya tuh dalal. Bukan dajjal, bukan dalal. Yang berarti mengurangi usaha, melambatkan langkah, mengendurkan dan membuat lemah, membuat suram. And that's what happened literally di dalam kehidupannya Simpson. Simpson tergoda dan memilih untuk mendekati Delila. Yang dimana Delila juga menghancurkan quote unquote gift-nya Simpson. And the rest of the story, saudara tahu. Ada ayat yang menarik di sini saudara ya. Di Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai 21. Perhatikan dengan baik bunyinya begini. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya. Serta katanya, perhatikan. Seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tanpa diketahuinya, Tuhan telah meninggalkan dia. Perhatikan kata itu. Seperti yang sudah-sudah. Berarti akibat pola pikir yang penting happy ala Simpson ini membawa saya kepada poin yang kedua. Membuat orang menjadi sombong dan meremehkan visi dan pengurapan Tuhan pada hidupnya.
Orang yang punya pola hidup seperti ini menjadi sombong dan meremehkan visi dan pengurapan Tuhan di dalam hidupnya. Ingat cerita Titanic? Yang katanya menabrak gunung es. Only God can make this ship down. Begitu congkaknya seperti kita tahu ya. Simpson kepedean berkali-kali. Dia asal ngomong aja kelemahan dia. Mungkin dia berpikir yang udah-udah, ya gue menang terus. Tapi coba saudara berpikir deh, maaf kalau ini saya. Tentu saya berpikir dong, tadi kan yang pertama sudah saya ceritakan. Ini serius loh, masalah ini serius, masalah sombongnya Simpson ini serius. Kalau kita waras, yang pertama kita ceritakan rahasia kita, besoknya disergap, betul gak? Yang kedua, kita ceritakan lagi rahasia kita. Lah kok besoknya disergap lagi? Ini bukan sekedar bocorin rahasia yang diberitahu kepada Delila kok kayaknya bocor begitu aja. Saya renungkan ini yang saya pelajari sih. Rasanya bahwa ini bukan sekedar masalah kasih tahu kelemahan. Ini lebih dalam lagi. Ini sikap sombong yang luar biasa. Dan akhirnya gara-gara kesombongannya itulah yang membuka celah buat dia. Ini bukan soal rambutnya yang dipotong sehingga dia jadi lemah. Bukan. Melainkan gini, dia meremehkan janji kenaziran yang ditetapkan Tuhan baginya. Karena kekuatan Simpson seperti yang kalau kita dalamin gak mungkin sih pada rambutnya. Tapi karena Tuhan yang memberikan dia kekuatan, betul gak? Ya kan? Dengan tanda kalau dia potong rambutnya, dia meremehkan janji kenaziran yang ditetapkan Tuhan baginya. Big question for us, buat saudara dan saya. Apakah kita menyepelekan panggilan Tuhan atas hidup kita? Apakah kita menyepelekan panggilan Tuhan atas hidup kita? Gini maksudnya, Simpson dipilih gifted, tapi hidupnya sembarangan. Betul atau betul? Mungkin saudara juga bertanya, kok Tuhan masih pakai dia ya? Mungkin itu juga jadi pertanyaan kita, kok ada aja orang-orang hidup sembarangan, kok Tuhan masih pakai ya? Saya percaya Tuhan tuh membela umatnya saudara. Ada orang-orang gifted gitu, tapi kok tetap dipakai gini? Enggak, Tuhan membela umatnya. Dan lagian ada satu ayat saudara, di mana di 2 Petrus 3 ayat 9, bisa tampilkan di depan gak? Ada gak ya? Ya ini ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar kata firman Tuhan terhadap kamu, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau ada orang yang gifted berbuat dosa masih diurapi, tidak terjadi apa-apa, firman Tuhan bilang sebenarnya tuh Tuhan lagi sabar dengan dia. Supaya jangan ada binasa, melainkan semua, selama dia masih bisa hidup, selama dia masih bisa bernafas, ya dia akan bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan sih mengasihi dia saudara, tapi ingat, saudara bebas nih memilih tindakan saudara, tapi saudara tidak bisa lepas dari konsekuensinya. Bebas, saudara mau ngapain juga bebas kok. Tapi saudara ingat, saudara gak bisa lepas atas konsekuensinya. Di dalam kita hidup ada konsekuensi hukum misalkan. Itu kan sama aja ya kalau kita misalkan ada kotoran gitu di jalan, kotoran anjing misalkan gitu kan kita injek, semaklumnya manusia normal kalau menginjek kotoran anjing kita pasti, kan gitu kan. Apakah wow hangat, enak, aku guling-guling sekarang wanginya aku suka. Besok lihat yang lebih besar lagi, nah tadi anjing sekarang kuda lebih banyak kudukannya, aku suka. Ya kan geli ya. Betul gak sih? Konsekuensi baunya itu kalaupun saudara suka no problem buat saya. Tapi kalau suka kan ada konsekuensinya, orang-orang jadi gak mau berteman dengan saudara dong. Wanginya kan gak enak. Saudara kan dianggap aneh. Gitu. Jadi ingat-ingat ya. Kalau ada orang yang punya urapan, oke lah. Dia mau berbuat terserah. Tapi sebenarnya Tuhan masih kasih kesempatan buat dia berubah. Sampai sini saudara ngerti, amin. Jadi Simpson melakukan dosa, hidup semaunya dan tidak serius menjalankan visi Tuhan. Tapi setiap kali dibutuhkan, urapan itu bekerja. Allah setia walau manusia tidak setia. Itulah yang akhirnya kembali ke cerita Simpson. Karena dia merasa tidak bakal terjadi apa-apa. Ya it's okay kok, no problem. Gue bisa tetap happy kok. Buktinya semua masih berjalan biasa kok. Seakan-akan Tuhan akan berkenan kepada dia apapun yang dia lakukan. Simpson merasa terlalu aman dalam toleransi Tuhan. Mungkin itu kalimat yang tepat ya. Simpson merasa terlalu aman dalam toleransi Tuhan. Padahal sebetulnya itu adalah
momen dimana kita mestinya bertobat. Dan Alkitab tadi udah ngomong ya, begitu rambutnya kepotong, dia menjadi hilang kekuatannya. Membawa saya kepada poin yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Yang ketiga, akhirnya adalah Simpson itu apa? Powerless. Ya, powerless. Kasih nada dasar D ya. Powerless. Powerless. Kehilangan roh Tuhan. Dan hidupnya jadi tidak maksimal. Tadinya dia grade-nya di sini. Powerless. Turun grade-nya. Boleh dibukakan Hakim-Hakim 16 ayat 21. Kalau tadi saya lihat ada ya. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Dikatakan saudara, orang Filistin itu menangkap dia. Perhatikan baik. Mencungkil kedua matanya dan membawa ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Akhir cerita, Simpson kehilangan segalanya. Matanya yang doyan cewek, cungkil. Kekuatannya yang dia banggakan, tangannya dirantai. Dan pekerjaannya di penjara adalah dia menggiling. Menggiling sesuatu yang, menggiling itu kerjaan apa sih? Sesuatu yang keras digiling biar lembut, betul gak? Sepertinya Tuhan pengen melembutkan hatinya dia gitu loh. Jadi Simpson kehilangan semua yang bisa buat dia happy. Kekuatannya hilang, matanya hilang, pride-nya habis. Karena dari seorang yang gagah perkasa dia menjadi lemah dan menjadi budak. Bukankah ini seperti usaha menangkap angin? Apa yang dia rasa benar, selama ini dia kerjakan, dia merasa bangga dan hebat, hilang semuanya. Dan hidupnya jadi merasanya gak ada, apa yang dikerjain berarti kosong. Gak ada faedahnya maksud saya hidupnya. Seperti itu, gak ada faedahnya. Tapi gini saudara, ada satu prinsip penting di sini. Kalau saya jadi Tuhan, Tuhan kan maha kuasa ya. Betul kan? Kenapa sih pada waktu si Simpson mau berbuat sesuatu, kenapa gak ditabok aja di depan gitu? Begitu Simpson mau deketin Delila, tiba-tiba ban mobilnya kempes kek. Ya kan? Mau ke daerah terlarang, tiba-tiba jalannya ditutup kek. Dan lain-lain kek, membuat dia gak bisa ngerjain apa-apa kek gitu. Ini saya senang dari Tuhan sih saudara ya, kehadiran Tuhan, prinsipnya gini, kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang bukan berarti dia mengambil alih free will. Atau kebebasan orang tersebut dalam mengambil keputusan dalam memilih. Enggak loh, pilihan kita itu matters buat Tuhan. Manusia itu kan dikasih free will supaya bisa memilih. Serupa dan segambar dengan Allah, salah satu poinnya adalah free will-nya itu. And by the way, di akhir hidupnya Tuhan masih mau bekerja melalui dia. Betul gak kita baca di Alkitab ya? Tuhan masih bekerja melalui dia. Simpson berdoa agar Tuhan mengembalikan kekuatannya sekali lagi aja. Sehingga pada waktu ia disuruh stand up komedi di depan orang-orang Filistin. Mana tuh yang gebukin orang kita pakai rahang. Kalah 1000, sekarang udah ketangkap di penjara. Suruh dia tampil ke depan lah bikin kita ketawa. Kita jadikan dia lelucon dan jadikan dia jokes gitu. Dia jadi stand up comedian. Di hari raya orang Filistin yang merayakan korban sembelihan kepada Dagon. Dan dibawa kepada 2 pilar utama di situ, and the rest of the story saudara tahu, dia dorong itu dan akhirnya banyak orang Filistin terbunuh di zaman itu. Dan bagusnya Alkitab itu kasih detail yang sangat luar biasa sih menurut saya. Dia bilang bunyinya begini, Alkitab bilang bunyinya begini. Jumlah musuh yang dibunuh waktu didorong 2 pilar itu jauh lebih banyak daripada semasa hidupnya Simpson. Ironis, dengan kekuatan Tuhan dia malah bisa kerjakan hal lebih hebat lagi. Case close. Di titik ini saya merenung saudara. Kebayang gak sih potensi seorang Simpson? Kalau dia mengikuti Tuhan setapak demi setapak. Dan gak kasih pencobaan berkali-kali berusaha untuk melemahkan dirinya. Beda cerita. Amin. Di cerita Simpson tidak pernah terpuaskan nafsu seksnya. More and more. Di zaman kita pun disodorkan harus more and more terus. Dunia berusaha definisiin sesuatu yang membuat kita bahagia. Dunia bilang carilah kebahagiaanmu dari hal-hal lain selain Tuhan. Carilah kebahagiaanmu dari boneka apa itu yang kecil sekarang tuh namanya trending tuh. Labubu ya. Wah kalau sampai gak dapat kayaknya stres banget. Ya masa begitu? Carilah kebahagiaanmu dari banyaknya follower.
Makanya ada orang bela-belain sampai beli follower. Carilah kebahagiaanmu dari bentuk fisik tubuhmu. Dunia selalu menawarkan something yang newer, better, popular, bigger, smaller, ngiler, keblinger lama-lama. Masalahnya gini, what make you happier adalah sesuatu yang happening saat ini. Nanti beberapa tahun lagi juga handphone yang kau pengen udah ketinggalan zaman. Ya gitu sih. Yang kedua, kita melihat di cerita Simson ini kasih Tuhan begitu besar ya. Dia masih mau memulihkan dan mau Simson menyelesaikan apa yang dia harus selesaikan dalam hidupnya. Wow, that's called grace. Ada satu gambaran kasih karunia Tuhan yang begitu besar sebenarnya di akhir cerita Simson itu. Bahwa terlepas dari apapun yang Simson lakukan, Tuhan masih mau pakai Simson. Saya percaya ya, mau tersesat apa saudara pada malam hari ini pun, kalau kita boleh ketemu nih, kalau firman Tuhan boleh disampaikan seperti ini, dengerin saya baik-baik, berarti Tuhan sayang kita. Tuhan mau pakai saudara dan saya lebih lagi sampai selesai. Amin. Cerita Simson tuh kasih harapan gitu buat saya. Bahwa hidup sekacau Simson aja Tuhan kasih kesempatan. Saya yakin saudara tidak ada kehidupan yang terlalu hancur. Yang tidak dapat Tuhan bentuk kembali. Amin. Sekarang 11 on the room yang saya harus jawab. Pastor, jadi sekarang apakah kita boleh hidup happy? Tuhan mau kita itu memiliki joy, saudara. Bukan sekedar happy, tapi joy. Bahagia, bukan sekedar kesenangan. Apa bedanya sih? Kalau happy, tergantung faktor luar. Amin. Tergantung faktor luar. Kalau joy bedanya berasal dari dalam. That's the difference. Uang bisa kasih rasa senang. Uang mungkin bisa kasih rasa senang, tapi uang tidak bisa membeli rumah tangga yang harmonis. Gak bisa, saudara. Betul? Uang bisa membeli kasur yang enak, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Betul? Tuhan mau kita tuh happy. Uang bisa kasih popularitas, tapi kenapa ada orang-orang yang populer malah bunuh diri? Biar pada malam hari ini kita diingatkan Tuhan, supaya kita nggak berdasarkan hidup, supaya saya happy. Tapi biarlah Tuhan yang disenangkan. Kalau Tuhan yang disenangkan, Tuhan mau kita hidupnya juga bahagia. Amin. Pilihan ada di tangan saudara. Apa yang menjadi kompas kehidupanmu? Apakah kesenanganmu atau kebenaran firman Tuhan? Jangan hidup berdasarkan kebenaran yang sekarang-karangmu dewe. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyi satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang maha tahu, dan menilai itu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. katakanlah ku lihat, Telah kulihat berkat-Mu yang gak pernah habis, yang tak pernah habis hidupku. ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapat dia. katakanlah ku lihat, Telah kulihat
Mari kita ambil waktu sebentar dan kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, bahasa hamba-Mu terbatas, tapi biarlah firman Tuhan yang disampaikan tepat sasaran. Dan membuat hidup kami semakin memuliakan Tuhan dan bukan diri kami sendiri yang kami utamakan Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin selama ini, ya itulah kami Tuhan. Cari happy-nya diri sendiri. Tapi biarlah hari ini kami mau kembali ke tangan Tuhan. Kembali ke jalannya Tuhan. Dan kembali kepada apa yang Kau mau kami lakukan. Kembali kepada panggilan-Mu dalam hidup kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini hati yang lari dari Tuhan dikembalikan. Biarlah hati yang selama ini menjauh dari Tuhan dikembalikan kembali. Sama seperti Tuhan merindukan Simpson kembali, Tuhan pun merindukan kita semua kembali pada malam hari ini. Dan biarlah ini jadi momen yang indah di mana kami mau berkata, Tuhan, terima kasih buat kasih. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan selama ini. Aku terhilang, tapi sekarang aku mau berjuang sampai pada akhirnya dan Kau dapati aku dengan setia, Tuhan Yesus. Mari katakan sekali lagi, oh telah kulihat kebaikan-Mu yang gak pernah habis, Tuhan. Yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Yuk kita katakan bersama-sama saudara dan katakan lagu lihat. Aku lihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Tetap setia. Ku berjuang sampai aku berjuang sampai akhirnya. berjuang sampai akhir. Ku berjuang. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Tetap setia. Biar itu jadi doa kami Tuhan. Kau dapati kami tetap setia. Bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat hadirat-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dan kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati pemimpin di tempat ini. Kau berkati semua yang melayani. Biar dari tempat ini akan muncul dewasa-dewasa muda yang memuliakan Tuhan. Dan jadi berkat dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Nah, teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Kita akan mendengar pengumuman. Sekali lagi untuk Pastor Andreas, terima kasih atas firman Tuhannya. Kita hari ini belajar ya, kalau sukacita kalau kita boleh bahagia itu semua dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita boleh lihat Pastor Andreas diberkati dengan sukacita yang daripada Tuhan. Makanya awet muda 43 ya. Kalau sukacita daripada Tuhan buat kita awet muda. Amin. Haleluya. Pengumuman. Minggu depan kita akan diberkati kembali dalam ibadah BIC, akan dilayani oleh hambanya Bapak Ferdinand Patras. Pastikan teman-teman semua boleh hadir kembali di ibadah ini Kamis jam 7:30 malam. Happy birthday untuk Yoki, Angel, dan Aling. Kiranya di tahun yang di ulang tahun ini berkat Tuhan semakin melimpah buat teman-teman semua yang berulang tahun. Oke, welcome. Kita kedatangan jemaat baru yang baru pertama kali datang ke ibadah ini. Dengan kasih Kristus boleh lambaikan tangan aja, namanya saya panggil ya. Dengan Willing, Rani Jolanda, Teti Jul Kurniawati Zega. Boleh nama-nama yang saya panggil tadi boleh lambaikan tangannya aja. Berikan tepuk tangannya buat, boleh sekitar boleh kasih salam. Kita menyambut teman-teman semua. Kiranya kalau memang belum ada komunitas di dalam Tuhan di hari Kamis, dengan kasih Kristus saya mengundang teman-teman semua boleh datang kembali di hari Kamis jam 7:30 malam. Tidak ada pengumuman lagi, saya serahkan kepada Koroki.
Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Andreas untuk firman-Nya. Kalau hari ini kita boleh diingatkan ya kisah Simpson yang sangat tidak asing. Tapi kita diingatkan kembali kisahnya itu sangat mengenaskan ya terakhir ya. Karena beberapa hal tadi yang Pastor Andreas bilang, ketika firman itu dinyatakan, sepertinya Roh Kudus mengingatkan saya, segala pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang, itu sebenarnya campur tangan Tuhan yang baik. Karena Tuhan gak mau kita sampai sombong, kita gak mau kita sampai keblinger, gak mau hidup kita sampai seperti Simpson kelak. Seorang yang sangat diurapi Tuhan, tapi pada akhir hidupnya sangat mengenaskan. Jadi, kita bisa bersyukur kalau hari ini Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sudah mulai sombong. Kalau firman hari ini menegur kita, janganlah kita jadi kecewa, janganlah kita menjadi bersikap hati yang kurang baik. Tetapi itu kasih Tuhan yang sesungguhnya. Dia mau menjaga humility kita, kerendahan hati kita untuk tetap kita humble di hadapan Tuhan. Sehingga kita dijauhkan dari segala yang Simpson boleh alami di dalam kisah itu ya. Dan satu hal lagi, rasanya tidak suatu kebetulan ya. Tadi sebelum datang ibadah, saya sama istri ada mendengarkan podcast di YouTube. Tadi Pastor Andreas ada bilang, seburuk-buruknya hidup kita, ketika kita menjadi lalai, ketika kita udah menjauh dari Tuhan, bahkan kebablasan, kita itu selalu punya rumah untuk berbalik. Dan di dalam podcast itu diingatkan kembali, go home. Kita selalu tahu bahwa ada orang yang menyambut kita. Ada pribadi yang selalu menyambut kita. Pribadi yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita yang kurang setia. Dan terkadang kita merasa kurang layak untuk kembali kepada Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa ada selalu pintu yang terbuka untuk kita kembali kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Sekali lagi terima kasih Pastor Andreas untuk firman yang dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur. Ku tak dapat balas kasih-Mu, terlalu besar bagiku. Syukur kami naikkan kepadamu, bahwa anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan itu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena di luar Engkau kami nol Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami memiliki fungsi, kami mempunyai faedah di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini mungkin kehidupan kami tidak seperti definisi happy pribadi kami masing-masing. Tetapi kami percaya tangan Tuhan menjaga setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Hari ini kalau ada kejadian yang kurang baik di dalam kehidupan kita semua, itu ada campur tangan Tuhan. Tuhan selalu mengasihi anak-anaknya.
Firman Tuhan jelas berkata pada malam hari ini, biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar, tetapi kita semua menghidupi firman Tuhan dan percaya rancangan-rancangan Tuhan yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera tergenapi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh bercerita, sehingga kita boleh bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai Pastor Andreas lebih lagi di dalam segala pelayanannya, baik melalui medsos dan penggembalaannya. Lebih banyak jiwa lagi yang boleh dibawa ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala dan ibu gembala kami Tuhan di usianya yang senja Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, sukacita, kesehatan selalu melimpah di dalam kehidupan anak Tuhan yang sangat-sangat setia mengiring Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk wagem kami Tuhan, biarlah senantiasa hikmat, bijaksana, visi Tuhan berikan kepada wagem kami Tuhan. Sehingga rancangan-rancangan Tuhan boleh terjadi, boleh tergenapi di dalam gereja ini Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berdoa juga untuk pemimpin kami juga, Ko Bene dan Cijeni yang hari ini tidak hadir Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara hidupnya dengan sempurna Tuhan. Keluarganya, pelayanannya, usaha dan pekerjaannya Tuhan jaga sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka itu boleh terjadi Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di seminggu terakhir Tuhan. Kiranya pemeliharaan dan kasih Tuhan di tahun yang lalu terus ada untuk tahun ke depan dan untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa, mengucap syukur juga Tuhan kalau kami boleh mendapati rekan-rekan yang baru untuk boleh hadir pada malam hari ini Tuhan. Biarlah mereka juga boleh sama-sama bergabung di dalam komunitas ini, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat dengan rekan kami Tuhan, Evan dan Intan Tuhan, di mana Intan baru saja melahirkan anak kembar, tetapi anak itu masih di dalam rumah sakit Tuhan. Masih di dalam inkubator Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Sehingga kedua bayinya boleh tumbuh sehat, boleh berkembang dengan baik. Kami bersatu di dalam doa. Biarlah Tuhan dengar dan Tuhan lihat baik Tuhan. Berikan damai sejahtera. Jauhkan dari segala kekhawatiran dan ketakutan daripada kedua orang tuanya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menjaga dengan sempurna anak-anak mereka. Kalau Tuhan telah titipkan anak kepada mereka, kami percaya penyataan Tuhan pun akan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati pada malam hari ini. Kau berkati pelayan-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Biarlah Engkau berkati dan Engkau berikan hati yang rindu untuk selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Berikan motivasi yang benar di dalam mereka Tuhan. Dan berkatilah hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang jemaat-jemaat-Mu bawa Tuhan. Inilah menjadi salah satu bentuk ucapan syukur mereka Tuhan. Karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka boleh memberikan dengan segenap hati, dengan segala ketulusan Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi. Mereka yang menabur, mereka akan menuai berkali-kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mengantarkan kami di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan mengembalikan kami semua ke rumah kami masing-masing dalam keadaan yang baik dan selamat Tuhan. Dengan kasih Kristus saya minta wagem untuk doa berkat. Rekan-rekan bis, mari kita mengangkat tangan. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar.
Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan Bapak dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami tahu Tuhan masih memberikan waktu buat kami untuk kami berbalik kepada Engkau. Bapak kami dalam surga, ampuni segala dosa kesalahan hamba-hamba-Mu Bapak. Layakkanlah kami Bapak di hadapan-Mu. Kiranya pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak. Engkau telah memimpin kami sampai sini dengan selamat. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau juga yang memimpin kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu. Rekan-rekan BSI, mari terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan telah curahkan buat kita semua. Mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapak atas semua berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Kau juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.